Bahasa Inggris akan memaparkan bab 9 mekanisme penyusunan kurikulum. Bab 9 mekanisme penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum merupakan proses yang penting yang berfungsi sebagai panduan bagi seluruh aktivitas belajar mengajar di lembaga pendidikan. Beberapa aspek krusial dibahas untuk memastikan kurikulum dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, kebutuhan peserta didik, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pertama, peran penting kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum tidak hanya berperan sebagai panduan materi pelajar tetapi juga sebagai komponen strategis yang menentukan arah pendidikan secara keseluruhan. Sebuah kurikulum yang baik dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan intelektual, emosional, dan sosial peserta didik. Dengan kurikulum yang tepat, pendidikan yang dapat menjadi lebih inklusif, relevan, dan mampu memenuhi tuntutan keterampilan abad ke-21. 2. Prinsip dinamis dan adaptif dalam penyusunan kurikulum. Dalam dunia yang terus berubah, kurikulum juga harus bersifat dinamis dan adaptif. Prinsip ini menekankan pentingnya memperbaharui kurikulum sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Penyusunan kurikulum yang bersifat adaptif berarti mengembangkan aspek lokal dan global untuk menciptakan lulusan yang kompeten di berbagai bidang serta mampu beradaptasi dalam lingkungan yang semakin kompleks. Ketiga, tahapan penyusunan kurikulum, analisis dan diagnosa kebutuhan. Langkah awal dalam penyusunan kurikulum kebutuhan pendidikan termasuk tuntutan dari masyarakat, dunia kerja, dan peserta didik sendiri. Analisis ini biasanya dilakukan melalui studi kebutuhan atau needs assessment yang mengidentifikasi kekurangan dalam keterampilan dan kompetensi yang diperlukan di masa depan. Proses ini mencakup masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti pendidik, orang tua, dan ahli pendidikan untuk memastikan bahwa kurikulum dapat memenuhi kebutuhan yang relevan. Perumusan tujuan kurikulum. Setelah kebutuhan pendidikan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah merumuskan tujuan kurikulum. Tujuan-tujuan ini harus jelas, terukur, dan mencerminkan capaian belajar yang diharapkan. Perumusan tujuan juga mempertimbangkan tujuan jangka panjang pendidikan nasional, Strategi dan kegiatan pembelajaran. Kurikulum tidak hanya sekedar merancang isi materi, tetapi juga harus menentukan bagaimana materi tersebut disampaikan kepada peserta didik. Tahap ini melibatkan pemilihan metode pembelajaran yang tepat, seperti pembelajaran aktif, kolaboratif, atau berbasis proyek yang dapat memberikan pengalaman belajar yang mendalam. Pemilihan kegiatan pembelajaran juga mempertimbangkan penggunaan media dan teknologi pendidikan untuk mendukung proses belajar yang menarik dan efektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.